Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Guna-guna di tempat usaha yang membuatku hampir mati. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. 3 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, aku dan suamiku sudah membersihkan area lapak yang telah kami sewa selama Ramadan untuk menjual berbagai macam takjil dan lauk pauk yang sudah masak. Aku dan suamiku sangat bersemangat sekali. Tidak lupa juga kami membuat sebuah meja berukuran 2 meteran untuk tempat daganganku, karena di sana hanya menyewakan tempat saja. Setelah semuanya selesai, aku tersenyum puas menatap meja dan sekitaran lapak yang sudah sangat bersih. Bismillah, semoga jualanku nanti laris manis, ucapku seraya menatap suamiku. Amin, masakanmu kan enak, jadi pasti nanti banyak yang beli, jawab suamiku. Singkat ceritanya, malam itu kami sudah memulai tarawih pertama di masjid terdekat. Rasanya menyenangkan bisa menyambut bulan suci Ramadan bersama suami tercinta lagi. Meskipun di tahun kedua pernikahan ini kami masih tetap berdua. Hari pertama puasa itu aku habiskan waktuku untuk berbelanja ke pasar, membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan bubur manis. Di hari kedua puasa aku sibuk berkutat dengan bumbu dan tepung-tepungan di dapur. Rasanya sangat bersemangat sehingga tidak sedikit pun terasa haus dan lapar. Padahal hari itu cuacanya di luar sangat panas sekali. Sekitar pukul 2 sore aku dan suamiku sengaja berangkat lebih awal menuju lapak tempatku berjualan. Aku membersihkan meja dengan sedikit air dan kain, lalu melapisi meja kayu itu dengan tikar agar terlihat bersih dan rapi. Semua jualanku aku susun sampai terlihat menarik. Mulai dari bingka, kue lapis bingka berandam, es buah, kolak pisang, bubur hintalu karung, sayur bersantan, dan lainnya. Setelah semuanya tersusun rapi dan menarik, aku duduk sembari menunggu pembeli. Tidak beberapa lama aku duduk, penjual aneka takjil di lapak sebelah kiriku pun datang bersama dengan seorang pemuda yang kemungkinan adalah anaknya. Aku tersenyum menyapa sembari menatap wanita tersebut, namun beliau tidak menanggapi. Di area tersebut memang merupakan pasar Ramadan setiap tahunnya, dan pedagang-pedagangnya pun banyak sekali, termasuk aku. Walaupun aku baru tahun ini mulai berjualan. Di sebelah kananku terdapat ibu-ibu penjual bubur-buburan, mulai dari bubur sop ayam sampai bubur manis. Dan ibu yang ini lumayan ramah pada sesama pedagang di sekitar situ. Di hari pertama aku berjualan, semuanya berjalan lancar dan sangat baik. Semua jualanku laku habis tidak tersisa. Di hari kedua dan ketiga pun sama, orang-orang selalu beralih ke lapakku setelah bertanya harga pada ibu-ibu penjual di sebelah kiri yang jualannya sama dengan jualan narasumber. Jujur saja aku merasa tidak enak terhadap ibu-ibu tersebut. Apalagi begitu melihat tatapannya yang seolah-olah tidak suka akan keberadaanku di situ. Bahkan aku pernah beberapa kali mendengar langsung saat beliau menjelek-jelekan jualanku. Aku merasa tidak enak, Mas, sama ibu-ibu yang jualan di lapak kiri, ucapku di suatu malam pada suami.
Namun aku enggan untuk menceritakan secara keseluruhan tentang daganganku yang dijelek-jelekan. Tidak enak kenapa? Kan rezeki sudah diatur sama Allah, jawab suamiku. Aku menghela nafas panjang. Apa yang dikatakan suamiku memang benar. Karena nyatanya tidak peduli seberapa keras ibu-ibu itu menjelek-jelekan daganganku, tapi orang-orang tetap banyak yang memilih berbelanja di tempatku. Malam itu merupakan malam ketujuh Ramadan, dan di malam itu anehnya aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Mulai dari aku dan suami yang bermimpi aneh, rumah kami yang biasanya adem kini mendadak gerah dan panas. Bahkan kipas angin pun sampai kuhidupkan semuanya. Namun rasa gerah itu tidak kunjung mereda. Pada pukul 3 dini hari, aku bangun dan mulai mempersiapkan makanan untuk sahur. Tiba-tiba saja aku mendengar suara kretekan di atas atap, mirip seperti langkah puluhan tikus yang berlarian. Bulu kuduku juga langsung merinding seketika. Entah apa itu tadi, dan anehnya suara itu hanya terdengar sekali. Ketika anak-anak mulai membangunkan sahur dan membunyikan beberapa kentongan di sekitaran rumah, lalu tiba-tiba di dalam rumahku, psh, brak, baskom kecil yang kuletakkan di atas kompor tiba-tiba saja jatuh, membuat ikan yang baru aku kasih bumbu malah berserakan di lantai. "Kenapa, Bu?" tanya suamiku yang baru saja muncul. "Ini mas, ikannya jatuh," jawabku menjelaskan. "Mungkin disenggol setan, Bu," ujar suamiku seraya masuk ke dalam kamar mandi. Perkataannya yang tidak biasa membuatku mengerutkan alis. Aku ingin bertanya tentang apa maksud dari kata-katanya tadi. Namun suara air yang dihidupkan di dalam kamar mandi membuatku mengurungkan niat. Lalu kemudian aku mencuci ikan-ikan tadi lagi dan melumurinya dengan bumbu lagi. Kali ini aku menaruh baskom kecil berisi ikan itu di atas ember besar yang tertutup. Tanganku dengan cekatan lantas menghidupkan kompor. Setelah minyak cukup panas, aku pun memasukkan ikan itu ke dalamnya. Sementara tungku yang satunya untuk menggoreng ikan. Di tunggu dua aku gunakan untuk menumis sayur kol. Sesekali mataku tertuju pada kamar mandi yang tertutup. Air masih hidup dan bahkan suaranya terdengar sangat keras sekali. "Sayang, bisakah kau matikan dulu airnya? Kudengar itu baknya sudah penuh, Mas." Namun tidak ada jawaban. Membuatku seketika melangkah ke arah kamar mandi dan lalu kemudian aku pun membuka pintunya. Mataku terbelalak tidak percaya. Bagaimana tidak, karena di dalam kamar mandi itu sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana. Jantungku berdegup dengan sangat kencang. Tidak percaya dengan apa yang baru saja aku alami. "Sayang, kamu kenapa?" tanya suamiku dari arah pintu kamar mandi. "Loh, Mas, kapan kamu keluar, Mas?" ucapku terbata-bata. Suamiku nampak bingung dengan pertanyaanku. "Aku baru ini mau ke kamar mandi. Oh ya, tadi ada temanmu si Anita ngechat. Katanya pesan bingkai kentang ukuran besar. Besok siang diambil ke sini," ujar suamiku. Aku terdiam, bingung bercampur rasa takut. "Itu tadi apa yang kau goreng, sayang? Sudah tidak ada bunyinya. Jangan-jangan gosong," tegur suami seraya menepuk bahuku. Aku bergegas berjalan ke arah kompor. Benar saja, ikan yang kugoreng separuh bagiannya sudah gosong kehitaman. Dari arah kamar mandi terdengar suara suamiku sedang bernyanyi, diikuti dengan suara guyuran air. Aku menghela nafas panjang dan berusaha melupakan apa yang baru saja aku alami. Beberapa saat kemudian makanan untuk sahur sudah siap terhidang di atas meja bundar tanpa kursi tersebut. Kami bersahur bersama dan dilanjut dengan membaca Al-Quran sambil menunggu azan subuh.
Hari itu aku sedikit telat membuka lapak daganganku. Bahkan semua pedagang penjual aneka takjil sudah buka semuanya. Aku buru-buru menyusun semua daganganku, namun anehnya hari itu orang-orang yang biasanya membeli takjil di tempatku cuma lewat begitu saja, tanpa menoleh sedikit pun. Aku bertanya-tanya ada apa gerangan. Apa jangan-jangan ibu-ibu di lapak kiri itu sudah menjelek-jelekan daganganku pada semua orang? Dan apa iya semua orang percaya begitu saja? Sampai malam daganganku tidak ada satupun yang terjual. Rasanya sedih, tapi mau bagaimana lagi? Kamu gak pulang? Sudah hampir isya. Anggap saja hari ini tidak ada rezeki. Jangan sedih, apalagi sampai putus asa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu. Hibur suamiku. Aku tahu itu hanyalah kata-kata untuk membuatku tidak merasa sedih lagi. Tapi aku memang butuh kata-kata itu untuk saat ini. Semua orang cuma lewat, tidak ada satupun yang menoleh pada daganganku. Ucapku lirih saat kami sudah bersiap untuk tidur. Sabar sayang, kata suamiku. Malam itu lagi-lagi mimpi aneh yang sama terulang kembali. Namun kali ini saat aku terbangun untuk menyiapkan makanan sahur, tulang kakiku mendadak ngilu begitu menyentuh lantai. Untuk beberapa saat aku memijit-mijit kakiku, berharap agar rasa ngilu di tulangku segera hilang. Tapi ngilu pada tulangku tidak juga hilang, malahan semakin bertambah. Sakit ya? Tanya suamiku seraya meraih kakiku dan mulai memijitnya. Lalu kemudian sekitar beberapa menit aku berada di dapur, suamiku menyusul, di tangannya ada toples obat. Ini, minum dulu obatnya, ucapnya lembut seraya memberikan obat sakit tulang itu padaku. Aku pun kemudian meminum obat tersebut. Saat masakanku sudah siap, obat itu baru mulai bekerja. Sakit pada tulangku berangsur-angsur menghilang. Alhamdulillah, sakitnya sudah hilang, ucapku bersyukur. Sekitar pukul 9 pagi aku mulai merasakan sakit lagi pada tulang kakiku. Rasanya semakin ngilu, bahkan tergesek sedikit saja sakitnya luar biasa. Kamu sakit lagi? Tanya suamiku. Iya mas, aku sakit sekali. Rasanya ngilu sekali mas, jawabku meringis. Ya sudah, kamu buka puasa saja, minum obatnya lagi. Tidak tega aku melihat kamu kesakitan begini, kata suamiku. Aku menghela nafas, rasanya sayang sekali kalau aku harus membatalkan puasa. Tapi di lain sisi, aku sudah benar-benar tidak tahan dengan rasa sakit dan ngilu yang teramat sangat di tulangku ini. Akhirnya aku terpaksa batal puasa agar bisa meminum obat itu lagi. Kali ini efek obatnya terasa agak lama baru terasa. Sampai-sampai aku harus meminumnya sebanyak 2 kali. Hari itu aku bisa memasak untuk jualanku dengan rasa yang sempurna, tidak hambar ataupun asin. Namun anehnya hari itu pun sama seperti hari kemarin. Tidak ada satupun yang melirik daganganku. Dan itu membuatku berpikiran untuk menyapa dan menawari orang-orang yang lewat di depan lapakku. Kuenya bu, ada bingkah barandam, bingkah kentang, serimuka, dan lapis juga ada. Aku menawarkan kepada ibu-ibu tersebut. Si ibu-ibu itu cuma melirik sekilas lalu menggeleng sambil tersenyum. Dan itu terus berulang sampai kesekian kalinya. Saat sudah waktunya pulang bagi pedagang pasar Ramadan di sana, si ibu penjual bubur di lapak sebelah kanan menghampiriku dengan membawa 2 bungkus bubur. Ini untuk buka puasa, ucapnya sambil tersenyum ramah. Terima kasih bu, balasku seraya bergegas membungkuskan kue bingka dan serimuka untuk ibu tersebut.
Saat kami berdua mengobrol, mataku sempat melirik kepada ibu-ibu yang berada di lapak kiriku. Wajahnya masam dan terlihat sinis menatap kami. Saat semua pedagang di sana sudah pulang, aku dan suamiku lagi-lagi terpaksa buka puasa di situ karena aku masih menunggu datangnya pembeli. Ketika akan menutup jualanku, sakit tulang kakiku mendadak kambuh lagi. Rasa ngilunya bercampur dengan rasa perih yang teramat sangat membuatku tidak kuasa menahan tangisku lagi. Aku terisak dalam pelukan suamiku. "Mas, sakit sekali, Mas." Aku merengek kepada suamiku. "Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau cari obat dulu ke warung. Semoga masih ada yang buka," kata suamiku. Sebelum pergi, suamiku kembali menatap ke arahku. Aku tahu ia tidak tega meninggalkanku di sini sendirian dengan keadaan seperti itu. Cukup lama aku menunggu dengan rasa sakit pada tulangku yang kian menyiksa. Akhirnya tidak lama suamiku pun datang. Melihat plastik kecil yang ia bawa, aku menghela nafas lega. Akhirnya kesakitan ini akan berakhir. Tanpa pikir panjang, aku lantas meneguk 2 pasang obat sakit tulang itu sekaligus, berharap agar sakit tulangku segera menghilang. Namun walau sudah setengah jam berlalu, rasa sakit itu tidak jua hilang. Padahal efek obatnya sudah membuatku mengantuk. "Masih sakit, Bu?" tanya suami saat melihatku hendak meminum obat itu lagi. "Masih terasa sakit, Mas," jawabku kesakitan. "Mungkin belum beraksi saja, Bu. Jangan diminum lagi obatnya," ujarnya seraya mencegah tanganku yang sudah siap-siap memasukkan obat ke dalam mulut. Sekitar pukul 9 malam kami baru sampai di rumah. Tubuh rasanya letih, geter-geter efek obat yang kebanyakan ditambah pikiran yang kacau karena daganganku tidak ada yang laku satupun. "Kalau masih sakit, sebaiknya besok kamu tidak usah jualan dulu," pinta suamiku. "Kalau aku tidak jualan, nanti rugi, Mas. Siapa tahu besok rezekiku banyak, Mas. Lagi pula kalau di rumah saja rasanya bosan juga. Kamu kan tidak selalu ada di rumah," jawabku menjelaskan. "Maaf ya sayang," ujar suamiku. "Tidak apa-apa, Mas," jawabku singkat. Aku mencoba untuk memejamkan mata, namun anehnya aku tidak bisa tertidur. Meskipun rasanya sangat mengantuk. Iseng-iseng aku mulai membuka HP, membuka aplikasi novel, tapi saat lagi asik-asiknya membaca, tiba-tiba terdengar suara letupan dari arah belakang rumah yang membuatku kaget. "Aduh, itu anak-anak masih main petasan, padahal sudah tengah malam begini." Aku kesal mendengar suara petasan itu. Aku lalu beranjak dari tempat tidur bermaksud untuk menegur anak-anak tersebut. Tapi saat jendela dapur terbuka, aku tidak melihat ada siapapun di sana. Bahkan bekas petasan pun tidak ada sama sekali. "Kemana perginya anak-anak itu?" ujarku kemudian. Ketika aku akan menutup kembali jendela tersebut, sayup-sayup aku mendengar suara rintihan dari arah kamar mandi. Aku terdiam untuk beberapa saat untuk memastikan apa yang baru saja ku dengar. Tapi suara itu menghilang dan hanya terdengar sekali. Suara notifikasi chat. Aku membukanya dan ada nomor baru yang mengirimkan pesan suara kepadaku. Saat aku mendengarkan isi pesan suara tersebut, aku tidak mengerti apa yang orang itu katakan. Karena isinya hanya terdengar seperti suara orang yang sedang berpantun dengan isi yang aneh. "Ini siapa ya?" Lalu kemudian nomorku pun langsung diblokir oleh orang tersebut. Sebuah gelas yang berisi minyak bekas terjatuh dari meja kompor. Padahal tidak ada angin ataupun sesuatu yang menyenggol gelas tersebut. Merasa keadaan semakin aneh, aku lantas berlari keluar. Cepat-cepat ku tutup pintu kamar. Suamiku masih tidur sambil memeluk guling.
Namun aku rasa ada yang aneh pada guling itu. Bagian atas dan bawahnya diikat seperti pocong. Padahal seingatku, aku tidak punya guling seperti itu. Set! Bah! Saat suamiku berbalik dan melepaskan guling tersebut, dalam penglihatanku dari guling itu mendadak keluar wajah hitam dengan bola mata yang putih dan menatapku. Ya Allah! Teriakku menjerit sejadinya. Suamiku yang terbangun karena kaget langsung memeluk dan menenangkanku. Guling itu mas, guling itu tadi jadi pocong, ujarku ketakutan. Pocong apa sih? Aku tidak mengerti. Ini memang guling sayang, bukan pocong, kata suamiku. Setelah agak sedikit tenang, suamiku menyuruhku untuk tidur. Sementara dia duduk dan menungguiku di dekat kasur. Sahur, 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 sahur. Riuh suara anak-anak muda yang sedang tong-tong-brek lewat di depan rumahku, membuatku seketika terbangun. Aku seketika terbangun. Ia melihat ke sekeliling, namun rupanya suamiku sudah tidak ada di dalam kamar. Aku berjalan keluar kamar dan mendapati suaminya tengah memasak di dapur, sambil mendengarkan ceramah yang diputar di YouTube. Sayang, sudah bangun yang? Aku sengaja tidak bangunin kamu tadi. Habisnya aku lihat dirimu tidurnya nyenyak sekali, ujar suamiku. Aku mimpi buruk lagi mas, keluhku kepada suamiku. Kata orang kalau mimpi buruk itu harus ditalak saat kamu BAB, biar mimpinya tidak jadi kenyataan, kata suamiku setengah bergurau. Tapi aku menganggapinya dengan serius, dan aku pun mempraktekkan apa yang dikatakan suamiku setelahnya. Memang tidak masuk akal, tapi aku benar-benar tidak ingin mimpi buruk itu menjadi kenyataan, dan aku akan melakukan apapun untuk mencegahnya. Di pagi harinya sekitar jam 10-an, aku memeriksa kue-kue yang akan aku jual lagi nantinya. Namun hampir semua kue-kue itu basi dan berlendir. Ya Allah, semuanya sudah basi. Apa aku berhenti saja ya berjualan di pasar Ramadan? Gumamku dalam hati. Akhirnya hari itu aku tidak pergi berjualan dan hanya menghabiskan waktu untuk membaca cerita di beberapa aplikasi. Hingga beberapa saat kemudian sebuah chat dari teman kuliah masuk ke dalam HP-ku. Wajahku pun seketika berseri-seri melihat isi chat tersebut. Alhamdulillah, aku bergegas menelpon suamiku untuk meminta diantarkan berbelanja ke pasar, membeli bahan-bahan yang aku butuhkan. Halo mas, Assalamualaikum. Tadi Ria chat, katanya mau pesen 10 loyang bolu, ayam bumbu ungkep dan jengkol balado. Jadi hari ini aku mau beli bahan-bahannya dulu mas, karena uang mukanya sudah dia transfer, ujarku penuh semangat. Alhamdulillah, jawab suamiku. Aku menunggu kedatangan suamiku dengan wajah yang berseri-seri bahagia. Akan tetapi saat suamiku baru sampai, aku mulai merasakan mual dan pusing. Punggungku terasa berat dan sakit. Kamu kenapa? Tanya suamiku. Aku tidak apa-apa. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba brak! Tubuhku seketika ambruk. Suamiku yang baru saja akan meletakkan helm langsung panik melihat istrinya yang pingsan. Ia berusaha mengangkat tubuh sang istri ke dalam rumah, tapi tubuh istrinya itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Padahal berat badan istrinya tidak sampai 50 kilo. Hampir 2 jam lamanya istrinya tidak kunjung siuman, membuat suaminya menjadi sangat khawatir. Saat tersadar dari pingsannya, aku sudah melihat suamiku tengah tertidur dengan posisi duduk dan tangannya menggenggam tangannya. Lampu pun sudah dinyalakan, yang berarti sudah memasuki malam hari. Aduh, sudah malam. Bagaimana pesanannya Ria? Kataku mengeluh. Alhamdulillah,
kamu sudah sadar? Aku khawatir sekali tadi, ucap suamiku. Pesanan Ria bagaimana ya mas? Mana uang mukanya sudah ditransfer? Ujarku khawatir. Memangnya kapan dia mau ambil pesanannya bu? Tanya suamiku. Besok sore mas, tapi yang dia pesan itu banyak. Aku takut waktunya tidak cukup, karena kan harus belanja-belanja bahannya dulu ke pasar. Jawabku menjelaskan. Begini saja sayang, kamu tulis semua bahan-bahan yang kamu butuhkan, biar aku yang belikan di kota, kata suamiku. Tapi ke kota jauh mas, kataku kemudian. Tidak apa-apa sayang, demi kamu, jangankan ke kota, ke planet pun akan kutempuh, jawab suamiku menghiburku. Aku tersipu mendengar gombalan sang suami. Tapi kamu yakin akan baik-baik saja kalau aku tinggal? Tanya suamiku. Iya mas, tidak apa-apa. Tadi itu aku cuma kelelahan, jawabku singkat. Setelah catatan berisi daftar bahan-bahan yang dibutuhkanku siap, suamiku pun berangkat. Tapi sebelum itu ia lebih dulu mampir ke rumah Wiwin, temanku yang rumahnya tidak begitu jauh. Suamiku meminta tolong agar Wiwin mau menemaniku yang sedang sendiri di rumah. Bau gosong bulu atau rambut yang dibakar menyeruak di dalam ruangan tersebut. Wiwin terlihat terganggu dengan bau itu sehingga membuatnya keluar untuk memeriksa ada apa gerangan di luar rumah. Apa para maling ayam masih beroperasi di bulan puasa ini? Gumamnya setelah berada di luar rumahku. Beberapa saat ia menengok ke kiri dan kanan, tapi tidak ada satupun orang-orang di luar. Maklumlah saat itu orang-orang lagi pada tarawih, jadi jalanan pun nampak lenggang dan sunyi. Itu hantuin, ujarku yang entah bagaimana dengan tiba-tiba saja sudah berada di belakang Wiwin. Ih, kamu ini macam-macam saja. Setan itu dikurung pada bulan puasa begini, jawab Wiwin. Masa? Kok aku enggak, Win? Bah! Ah! Teriak Wiwin langsung lari tunggang langgang meninggalkan rumahku dengan pintu yang masih terbuka. Win! Wiwin! Aku menutup pintu rumah dan menguncinya. Perasaanku agak lain saat itu. Padahal biasanya aku juga tinggal sendirian di rumah kalau suamiku sedang pergi. Tapi akhir-akhir ini suasana rumah itu berbeda dari sebelumnya. Rasanya asing dan selalu terasa ada seseorang yang memperhatikanku dari sudut ruang paling gelap. Aku memutar musik dengan cukup keras di HP dan menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Suara benda berjatuhan dari arah luar kamar, diikuti suara petasan yang meletup di area samping rumah. Dan di saat-saat seperti itu jugalah perutku mendadak mulas, dan aku pun terasa sangat ingin BAB. Akhirnya mau tidak mau aku terpaksa harus keluar kamar dan berjalan pelan menuju WC. Namun saat ia sudah jongkok, tiba-tiba terdengar suara gedoran dari dinding belakang WC yang memang hanya terbuat dari seng. Aku memejamkan mata, lalu segera cepat-cepat menyelesaikan panggilan alam tersebut. Tanpa berkata apa-apa, aku berlari ke dalam kamarku. Aku pun mengunci pintu rapat-rapat, tapi suara itu kembali terdengar lagi. Dan bersambung. Apakah yang akan terjadi? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay dan tetap dukung channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.